Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2026 yang sebesar 5,61% secara tahunan. Menurut Erlangga, capaian ini bahkan lebih tinggi dibandingkan capaian negara-negara G20. Erlangga juga menyebut sejumlah indikator ekonomi lainnya pun tercatat positif dan menambah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9, kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76% di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026. Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi di samping penurunan angka kemiskinan sebesar 8,25% di September 25 dan rasio Gini 0,363 juga di September 2000. Pemirsa, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal 1 tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi COVID-19, tepatnya sejak kuartal 3 tahun 2022, sekaligus melampaui realisasi kuartal sebelumnya. Apakah pertumbuhan sepanjang kuartal 1 cukup untuk menjaga target pertumbuhan tahunan di kisaran 5,4 hingga 5,6%? Kami akan membahasnya bersama Chief Economist Permata Bank, Bapak Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Jessica. Pak Joshua, kalau kita melihat realisasi dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2026, yaitu 5,61%, masih didukung oleh konsumsi rumah tangga. Artinya ini ada faktor musiman. Bagaimana dampaknya nanti di kuartal selanjutnya? Apakah akan ada perlambatan jika faktor musiman ini sudah tidak ada lagi? Ya, yang perlu kita ketahui adalah kondisi momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini masuk dalam satu kuartal, yakni di kuartal 1, yang berbeda di mana di tahun lalu ini terbagi ya, Ramadannya masuk di kuartal 1, sementara itu Lebarannya masuk di kuartal kedua, sehingga tentunya kami melihat bahwa ada potensi bahwa konsumsi rumah tangga ini akan cenderung melandai di kuartal kedua tahun ini, mengingat faktor musiman yang sudah berakhir, dan juga kita perlu mengantisipasi bagaimana rambatan ataupun spillover dari kenaikan harga energi dan juga penguatan dolar Amerika Serikat yang mungkin sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, ya terutama masyarakat kelas menengah. Jadi kami melihat bahwa konsumsi rumah tangga di kuartal kedua tahun ini dan juga ke depannya ini diperkirakan akan kembali melandai ataupun melambat. Sekalipun nanti kami melihat juga di kuartal keempat, secara seasonalnya pun juga biasanya konsumsi akan kembali meningkat ya menjelang Nataru. Namun kita juga perlu melihat juga bahwa konsumsi rumah tangga yang cukup baik ya di atas 5% ini juga salah satunya dilatar belakangi oleh belanja pemerintah yang juga naik di saat bersamaan lebih dari 21%, dan ini dipengaruhi juga oleh program-program prioritas pemerintah terutama KDMP dan juga MBG gitu ya, sehingga ini memberikan dampak bahwa dalam jangka pendek bahwa ini memberikan dampak positif ya kepada konsumsi rumah tangga. Namun yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana kualitasnya. Dalam hal ini kalau kita bicara tadi tingkat pengangguran memang turun, namun bagaimana porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formalnya yang justru malah cenderung mengalami penurunan tipis gitu ya, sehingga dan ditambah lagi kalau kita melihat dari sisi beberapa data PMI manufacturing bulan April yang menunjukkan bahwa
Indonesia sudah masuk dalam fase kontraktif dan ini saya pikir juga mengikuti tren globalnya gitu ya. Artinya dengan kontraksi di sisi aktivitas manufaktur tersebut, ini juga mengindikasikan bahwa ada potensi risiko dalam hal ini industri padat karya yakni manufaktur yang akan mungkin terganggu sebagian besar industrinya karena efek tadi dari rambatan kenaikan harga energi yang mempengaruhi juga biaya produksi dari sebagian industri dan juga penguatan dolar Amerika Serikat yang juga akan mempengaruhi kinerja ataupun cash flow dari sebagian besar industri. Baik, Pak Joshua, dengan catatan seperti itu, lalu bagaimana dengan kualitas pertumbuhan ekonomi kita sepanjang kuartal 1 di tahun 2026? Apakah sudah merata? Ya, kembali lagi kami melihat bahwa kalau kita bicara dalam hal ini masyarakat berpenghasilan menengah, ini tentunya kelompok masyarakat yang paling ataupun cenderung tidak diuntungkan ya dengan kondisi global dan juga tekanan struktural domestik yang masih kita hadapi. Karena kami melihat bahwa desil 1 hingga desil 4 kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ini masih ditopang disupport oleh bansos dan juga program-program prioritas pemerintah lainnya. Namun kalau kita bicara berkaitan tadi dengan masyarakat penghasilan menengah, tentunya ini dampaknya akan cukup signifikan ya dengan kenaikan harga BBM non subsidi, lalu juga LPG 12 kilo, dan juga dari sisi tadi sebagian besar industri pun juga kemungkinan dalam hal ini mulai mengurangi jam kerja buruh ataupun tenaga kerjanya. Ini pun juga nantinya akan mempengaruhi juga dari sisi bagaimana daya beli masyarakat kelas menengah. Ada yang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya menurun dan banyak turun kelas kepada kelompok vulnerable. Sehingga tentunya beberapa indikasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah tadi dari sisi kualitas, sekalipun memang pertumbuhan relatif tinggi, namun kita juga perlu mengingat bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi itu pun juga jauh lebih penting, sehingga harapannya ini perekonomian kita bisa dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Oke, Pak Joshua, menarik sekali dengan angka 5,61%. Sektor yang berbasis konsumsi, ini mulai dari perdagangan, transportasi, dan akomodasi, ini justru mendominasi. Berbeda dengan produktivitas tinggi, ini seperti manufaktur dan juga industri pengolahan yang justru tidak menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kita akan mengetahui ataupun mencari tahu sebetulnya bagaimana mengartikan ini terhadap pertumbuhan ekonomi 5,61% sepanjang kuartal 1 tahun 2026. Tapi kita tahan dulu, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan dialog bersama Chief Economist Permata Bank, Bapak Joshua Pardede. Pak Joshua, tadi kita sudah melihat ada beberapa catatan terkait dengan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal 1 tahun 2026. Dan berdasarkan data, kalau kita lihat juga Pak, ini sektor berbasis konsumsi mulai dari sisi perdagangan, transportasi, dan akomodasi, ini justru yang mendominasi. Berbeda dengan sektor yang produktivitasnya tinggi, ini seperti manufaktur dan juga industri pengolahan, justru ini tidak menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan. Bagaimana kita mengartikan ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan impresif 5,61%, Pak? Ya, kalau kita melihat dari sisi konsumsi masyarakat yang cenderung sudah di atas 5%, namun kalau kita breakdown lebih dalam lagi, konsumsi yang berkaitan dengan pariwisata ataupun leisure ini yang mengungguli tadi ya, selain memang bertepatan dengan momentum libur Lebaran, namun juga kami melihat bahwa konsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi ataupun menengah ke atas ini yang relatif yang berasosiasi tadi dengan leisure spending tersebut gitu ya, sehingga kembali lagi tadi inline ataupun cenderung cukup klop ya dengan hipotesis kami bahwa masyarakat berpenghasilan menengah ini belum merasakan dampaknya dari perekonomian tersebut. Dan kalau kita melihat pun juga tadi disampaikan bahwa sektor industri manufaktur ya ini kalau kita melihat di kuartal 1 tahun ini memang cenderung mengalami perlambatan ya dibandingkan dengan kuartal 4 2025 dari 5,4% menjadi 5,04%. Dan kalau kita lihat pun juga di breakdown lebih dalam lagi sektor industri manufakturnya, beberapa sektor industri manufaktur pun juga mengalami perlambatan ataupun masih mengalami kontraksi. Misalkan industri pengolahan tembakau, lalu juga kita melihat dari sisi kayu, perkayuan, lalu juga karet dan juga otomotif ini masih mengalami kontraksi gitu ya. Dan kalau kita lebih kalau kita melihat lebih dalam lagi tadi misalkan dari sisi kelas menengah yang menurun, ini juga sejalan juga dengan penjualan roda 4 khususnya di segmen LCGC di tahun lalu pun yang masih
mengalami penurunan yang cukup tajam gitu ya. Artinya memang kembali lagi sementara itu di sisi lainnya masyarakat penghasilan menengah atas yang berasosiasi tadi dengan belanja misalkan dengan kendaraan bermotor EV itu penjualannya kan sangat fantastis ya di tahun lalu. Jadi makanya kembali lagi perekonomian di tahun lalu sekalipun memang cukup fantastis, tapi kembali lagi ini kita perlu mengingat lagi bahwa di kuartal 2, 3, dan 4 ini menjadi momentum untuk diuji ya. Artinya ketahanan dari sisi bagaimana spending dari pemerintah ini apakah akan bisa sustain gitu ya. Karena kalau kita lihat juga di saat bersamaan investasi swasta di tengah tadi kondisi global yang ketidakpastian cukup tinggi dan juga tadi PMI manufacturing sudah masuk dalam kontraktif gitu ya. Artinya probability ataupun kemungkinan untuk melakukan ekspansi relatif juga makin terbatas gitu ya. Terindikasi juga dari analis perseroan perbankan yang masih relatif tinggi. Artinya yang bisa mengungkit spending ke depannya, spending masyarakat ke depannya tidak ada lain tidak bukan adalah belanja pemerintah ya, dan juga harapan kita juga adalah investasi yang bisa mengungkit investasi swasta yakni dari investasi dan antara. Itu yang diharapkan bisa bekerja dari kuartal 2 hingga kuartal 4 mendatang gitu ya. Karena kalau kita lihat faktor musimannya kita bisa melihat praktis bahwa di kuartal 3 dan kuartal 4 tidak ada lagi faktor musiman, sehingga kita membutuhkan driver atau pendorong yang lebih signifikan lagi untuk tadi kita bisa memiliki daya tahan ya ekonomi kita di tengah tantangan geopolitik yang masih belum ada ujungnya ataupun masih belum ada titik kesepakatannya antara US dengan Iran. Baik, untuk kuartal 2 sampai kuartal 4 ini diharapkan bisa didorong dari belanja pemerintah dan juga dari sisi penarikan investasi. Lalu Pak, kalau kita lihat juga Pak Joshua, sebetulnya ada salah satu program ini makan bergizi gratis. Sejauh mana Anda melihat kontribusi dari MBG dan juga percepatan belanja pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari kuartal 2 sampai kuartal 4? Ya, kami melihat bahwa memang kalau kita dari sisi sektor-sektor yang terdampak positif ini cukup banyak ya. Tadi industri makanan minuman sendiri pun juga kita melihat di sini masih tumbuh positif ya 5,4 sekitar 7% bahkan ya di kuartal 1 tahun ini, dan juga sektor ekonomi pertanian dan juga peternakan ini pun juga masih relatif cukup baik ya kondisinya di kuartal 1 tahun ini, sehingga kami melihat bahwa masih ada terdapat spillover positif ya dari belanja pemerintah tersebut ya. Namun tentunya di tengah kondisi yang menjadi constraint ataupun concern-nya dari yang juga yang dipantau oleh rating agencies dan juga investor asing adalah bagaimana seberapa cepat ya belanja pemerintah khususnya program prioritas ini untuk bisa mendorong keberlanjutan ekonomi ke depannya. Mengingat karena kita melihat juga di tahun ini karena tadi ada risiko dari geopolitik yakni perang, yakni artinya rambatan dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan rupiah, ini pun juga berdampak kepada fiskal, yakni APBN, sehingga akan ada tambahan subsidi energi dan juga tambahan dari anggaran-anggaran kementerian lembaga lainnya untuk bisa menstimulasi ekonomi, sehingga artinya anggaran untuk program prioritas pun juga ini pun juga relatif bahkan berpotensi untuk dipangkas secara terukur ya, artinya, dan ini juga sudah disampaikan bahwa misalkan untuk program untuk daerah 3T masih dilanjutkan, tapi di luar 3T ini pun juga dikurangi pemberian MBG-nya, dan juga mungkin bisa di kedepannya berdasarkan pernyataan dari Kementerian Keuangan pun juga ini bisa dikurangi juga ke depannya. Jadi artinya ini menjadi hal yang harus diperhatikan bahwa belanja yang besar dari program prioritas ini positif, namun kita melihat bahwa ada constraint, ada isunya di mana kita pemerintah pun juga menghadapi tadi keterbatasan fiskal, sehingga ini harus menjembatani ada juga membuat skala prioritas ya dari sektor ataupun dari program-program belanja mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda terlebih dahulu, sehingga dampak kepada disiplin fiskal kita tetap terjaga, sehingga nanti dari sisi rating agency pun juga harapannya bisa mereview kembali ya dari sisi peringkat utang kita, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap positif. Jadi artinya stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi yang resilient ini diharapkan akan bisa berlanjut. Oke, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 1 tahun 2026 itu 5,61%. Pak, di hari yang sama ini ada rilis dari Kementerian Keuangan terkait dengan APBN kita yang menunjukkan kalau data dari APBN kita ini belanja pusat tumbuhnya itu sangat impresif, tapi kalau transfer ke daerahnya justru
terkontraksi nih 1,1%. Lalu bagaimana Bapak melihat dampak ketimpangan penyerapan terhadap pemerataan ekonomi terutama di daerah? Ya, memang konsekuensi tadi dari bahwa keterbatasan anggaran atau fiskal pemerintah, tentunya program-program pemerintah pusat ya cenderung mengoverlap ya program-program kebijakan yang sudah mungkin diinisiasikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini. Namun juga tentunya kita berharap kembali lagi bahwa sekalipun memang akan ada rasionalisasi ataupun mungkin ada perampingan dari anggaran program-program dari pemerintah yang diinisiasikan oleh pemerintah daerah, namun tetap saja bahwa kita melihat bahwa dampak yang ditimbulkan tadi dari sisi bagaimana perputaran uang tadi dari sisi masyarakat berpenghasilan rendah yang didrive tadi oleh program prioritas ini dapat bisa mengakselerasi juga ya, bukan hanya di tingkat pusat tapi juga tingkat daerah, sehingga memang ini menjadi salah satu hal yang juga harus dihadapi oleh kepala daerah ya. Jadi oleh sebab itu memang bagaimana kepala daerah ke depannya pun juga perlu lebih ramah ya terhadap investasi. Jadi bukan hanya mengejar penghasilan asli daerah, tapi juga bagaimana kita meningkatkan tadi agar investasi ini bisa menjadi salah satu upaya jalan tengah untuk bisa mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Karena dengan adanya investasi artinya industri bisa bergerak gitu ya, artinya dan berikutnya akan diikuti juga oleh penyerapan tenaga kerja. Artinya ini akan bisa menjawab tadi dari sisi bagaimana untuk bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi artinya pemerintah daerah pun juga tidak hanya mengandalkan dari sisi belanja ataupun program pemerintah pusat saja, tapi juga bagaimana berinisiatif ya, mempromosikan potensi-potensi ekonomi di daerah untuk bisa menarik investasi. Karena ini menjadi salah satu momentum yang sangat penting sekali untuk kita bisa pemerintah daerah ke depannya untuk bisa meningkatkan kualitas pertumbuhan di daerah. Baik, terima kasih Chief Ekonomis Permata Bank, Bapak Joshua Pardede sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.